Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim masih berpetualang di Kabupaten Ciamis. Dan Kang Hakim mendapatkan informasi, katanya di sini tuh ada satu keluarga dari Lampung, bos kopi katanya ya, tinggal di hutan pinus seperti ini. Ya hutan pinusnya, kalau dari sana ya lumayan menyeramkan. Dari perkampungan untuk sampai sini tuh ya cukup lumayan jauh ya teman-teman. Untuk aksesnya sendiri nih, akses jalannya kayak gini ya. Ini bisa masuk kendaraan roda 4. Ya lumayan besar jalannya, cuman kalau pas musim hujan kayak gini tuh ya nggak bisa lewat ya, karena licin. Tapi kalau misalkan musim kemarau bisa masuk sini. Dan selain area hutan pinus, di sini juga area perkebunan kopi. Karena kebetulan yang bakal kita kunjungi itu bos kopi dari Lampung ya, yang menetap tinggal di sini. Mungkin buka lahan perkebunan kopi juga di sini. Wow, dari Lampung jauh-jauh ke sini, terus rumahnya juga mencil di area hutan. Tuh udah kelihatan ya dari sini tuh rumahnya tuh. Rumahnya benar-benar mencil. Hanya ada satu-satunya ya, jauh dari pemukiman. Dari pemukiman dari arah sana ya ke sini tuh ya cukup lumayan jauh. Jalannya ekstrim melintasi hutan pinus. Mencil banget ya. Tuh, cuman satu-satunya rumah tuh yang ada di sini. Sekelilingnya ke sebelah kanan, ke sebelah kiri juga tidak ada rumah lagi. Oke, kita lanjut yuk. Silaturahmi, mudah-mudahan pemilik rumahnya ada. Kalau nggak salah, nama pemilik rumahnya itu Bapak Rasum atau Bapak Racum. Ya, Rasum atau Bapak Racum, saya lupa lagi. Nanti kita kenalan lagi aja deh di sana ya, sama orangnya langsung. Buat para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ke seluruh sosial media kalian semua, supaya orang-orang di seluruh dunia tahu ada bos kopi yang tinggal di hutan. Kita udah disambut nih sama jalan yang becek ya. Terus banyak sekali papan di sebelah sini. Ini anginnya nih dari atas sini kedengaran jelas banget, seperti kayak ada angin besar ya, angin puting beliung atau apa gitu ya. Cuman area atas aja, area kebun pinus. Kalau dari di sini ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu besar gitu. Tuh ya, kedengeran kan, besar banget tuh suara anginnya. Dan kalau Kang Hakim mah kebayang kalau misalkan malam hari ya datang ke sini, atau misalkan keluarga Parasum yang tinggal di sini itu habis dari perkampungan atau dari mana pulang ke rumahnya melintasi hutan, ngeri. Jujur kalau saya sendiri masih nggak bakalan berani. Tapi mungkin kalau mereka kan udah terbiasa ya, apalagi di Lampung. Di Lampung kan hutannya tuh lebih dari ini. Nah ini rumahnya ya. Rumahnya itu rumah 2 lantai. Kelihatannya tuh rumah 2 lantai yang terbuat dari kayu. Oh ternyata sebelah sini ada bangunan lagi ya, ada rumah lagi ya. Nih ada 2 rumah. 1, 2, 3 rumah. Ya namanya juga mungkin satu keluarga ya. Mungkin itu rumah anaknya atau rumah saudaranya gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf sebelumnya, kenalin, saya Hakim Pak. Tadi teh dapat informasi katanya ada keluarga Bapak Rasum atau Bapak Racum katanya tuh yang tinggal di Rasum. Bapak berarti Pak Rasum. Iya, iya. Nah, Bapak ini bos kopi dari Lampung. Oh dulu tapi Oh, zaman dulu. sekarang mah petani biasa aja. Duduk sini Ya, ngopi-ngopi. Ini lagi makasih. ngopi, Pak. Wah, ini berarti
kopi dari sini, Pak. Oh, kopi dari sini asli. Produk kopi Bapak asli, Rasum sendiri? Aduh. Itu ada pisang-pisang mah ada ini. Ya, makasih. Aduh. Aduh, Bapak jadi ngerepotin. Enggak. Ini nggak apa-apa nih, Pak. Saya bawa kamera langsung ke sini, bikin video di sini, nggak apa-apa, Pak. Ya enggak apa-apa, asal jangan disalahgunain aja. Siap, Bapak. Ini mah hanya untuk sebatas konten, Pak. Boleh. Buat hiburan di Hiburan YouTube. mah. Kalau untuk hiburan mah ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak, ya? Enggak apa-apa, boleh. Berarti Bapak tinggal di sini udah lama, Pak? Alhamdulillah semenjak 2012 ini merantau ke sini teh. 2012. Berarti udah 13 tahun lah jalan. Tiga- 14 Mau 14 tahun ya? mau 14 Asli tahun. dari Lampung. Asli memang asli mah dari Raja Desa. Udah di Raja Desa. Raja Desa merantau ke Lampung tahun 80 dulu. Lama di Lampung berarti. Jadi dari tahun 80 sampai 2012. Nah, 40 tahun lebih di Lampung. Di Lampung. Jadi bos kopi di sana, punya Di sana pabrik kopi. Nanam kopi bukan sebelumnya mah biasa petani lah. Oh, tani kopi di gunung di sana di Lampung Barat, daerah Lampung Barat di Liwa, daerah Kabupaten Liwa gitu. Dulu. Cuman anak-anak mah semua juga masih di sana. Oh, masih di sana. Masih di Lampung. Ngelola kebun kopi juga. Ngelola kebun kopi lah, peninggalan orang tua gitu, terus diterusin sama anak-anak gitu. Sekarang di Lampung mah. Dari tahun 80 sampai 2012. Nah, berarti 42 apa? 30 2000 apa? 80. Bukan 9. Jadi merantau ke Lampung itu tahun 1980. Ya. Nah, 1980 jadi pulang ke sini 2012. ya istilahnya 2012 berarti kan 32 tahun. 32 tahun. Nah, dapat anak 3 di sana, 4 sama yang bawaan dari sini gitu. Dulu bawaan dari Raja Desa 1, dapat 3 di Lampung produksi teh. Punya istri di Lampung berarti, Pak? Enggak, ada bawa dari sini. Oh, istri Jadi, bawa dari sini. bawa dari Merantau sini, bareng istri bareng merantau anak bareng istri gitu. bareng Jadi 32 tahun lamanya Bapak merantau di Lampung. Bertani kopi, terus sering berjalannya waktu mungkin jadi tengkulak atau bandar kopi kayak gitu. Ya awal-awalnya mah ya petani biasa lah gitu di gunung. Nah, setelah kita ada modal dikit, nah bisalah jual beli kan, jual beli kopi di sana gitu, jual beli kopi. Nah, tahun 1995 pas hari Kamis, masih ingat ya, pas tanggal 17 Agustus hari Kamis tahun 95, nah terjadilah kebakaran rumah sama warung toko sama warung kebakaran habis pokoknya gitu. Nah, dari situlah bangkrut lah karena kebakaran itu ya, karena waktu itu mah ya saya belum masuk jasara harja gitu, belum ada dari pemerintah Asuransi. itu asuransi Ya, asuransi belum dari masuk pemerintah. belum Jadi masuk asuransi pabrik, gitu dulu. rumah, semuanya Ya. kebakar, termasuk kopinya juga yang Wah, ada di gudang. termasuk kopinya juga itu waktu tahun 95 gitu. Saya kan waktu harga mobil juga kol diesel itu cuman 38 juta kayak 100 itu waktu itu. Nah, jadi yang nyisa cuman mobil SS1 cuman 8.500.000 beli SS juga kan kontan waktu dulu SS teh. Sekarang Waktu udah 95 waktu tahun 10 kali lipat ya, Pak ya. Iya. Harganya tuh kalau diesel aja engkel itu sekarang udah hampir di angka 300 jutaan. Iya. Kalau dulu cuma 35 juta. Ya waktu itu ya kalau dihitung-hitung mah eman lah, mungkin uang aja 100 juta yang kebakar waktu itu. Waktu Uang? saya jadi abon. 100 juta yang kebakar. Kalau dinilai tukar sekarang mungkin ada kurang lebih 10 miliar atau Waktu itu harga kopi cuma 5.200 tahun 95 ya. Saya baru jual kopi 2 mobil ke Teluk Betung itu. Nah, jadi uang 100 juta ya masih di kantong semen waktu itu kan. Cuman 20 ribuan uang itu, nggak ada uang 50-an, cuman paling gede 20 waktu itu. semuanya hangus terbakar, Pak. Hangus, Tidak terbakar. tersisa. Ini kaki juga sampai kan udah punya ada pemadam yang sebesar gini ya, yang sebesar Apar ya, alat pemadam api ringan. jadi dari bensin itu pas saya semprotin begini malah nyembur ke sini balik gitu. Jadi akhirnya saya langsung ke
rumah sakit, jadi nggak ingat aja langsung, jadi nggak mikirin apa-apa lagi lah gitu. Tapi dari sana Bapak mulai bangkit lagi mungkin ya. Waktu itu mah dari 95 sampai 2012 pokoknya ya usaha itu ya balik lagi ke kebon. Ya karena ya masih ada kebon mah gitu di sana gitu, kebon mah nggak kebakar gitu, jadi balik lagi ke kebon kopi. Merintis Ya, lagi dari merintis nol dari lagi. nol itu, malah bukan dari nol, dari min itu. Karena waktu itu kan banyak titipan-titipan orang petani itu kan, kan kawan-kawan yang dari Jawa sini belum pada pulang. Kalau mau pulang, kalau belum pulang kan dititipin dulu ya di gudang saya itu kan. Nah nanti dijualnya kalau mau pulang ke Jawa, nah baru dijual gitu. Kopi aja waktu itu yang di karung 400 karung, coba bayangin. 400 kali sekintal aja diambil kecilnya. Udah 40 ton gitu. Yang kebakar. Yang kebakar itu. Jadi Makanya, kerugiannya nyampe Pokoknya 1 waktu itu miliar sampai 2 miliar ya Pak ya waktu enggak, itu. waktu itu ya taruhlah sekitar 1 eman lah gitu. 1 miliar itu tahun 1995. 95 waktu itu. Bener-bener lagi berharga uang ya Pak ya, lagi sebelum berharga. moneter. Saya sebelum moneter tuh, sebelum moneter. Itu kalau diesel engkel aja saya beli cuma 38 juta waktu Iya, itu, bener. engkel. Iya. Dan sekarang pindah di Nah, sini buka lahan jadi kopi lagi. Sekitar ya karena di sana ya udah bangkit lah dikit-dikit bisa gitu. Nah, rasa capek. Nah, karena di Jawa sini kan masih ada mertua ya, di Reja Desa itu kan masih ada mertua saya gitu. Jadi saya pulang lah, tinggal satu lagi mertua gitu, yang perempuan. Soalnya kan tahun 95 kebakaran, 96 mertua saya yang laki meninggal, terus kakak saya 97-nya meninggal, kakaknya perempuan itu. Nah, jadi berturut-turut 3 tahun itu. Ujian ya Pak ya dari Ujian Allah itu, Subhanahu wa taala. 95, 96, 97. Nah, pas 2012 itu udahlah kita sekarang ini biar anak-anak yang nerusin gitu, kita mau pulang aja ke Jawa ya, biar ngurus nenek-nenek lah istilahnya, mertua tinggal satu kan perempuan nungguin rumah saya itu. Alhamdulillah gitu. Jadi di sana, jadi tahun 93 itu saya udah beli rumah di sini di Jawa gitu, jadi yang nunggu mertua gitu waktu tahun 93 itu. Kalau Makanya di sini sendiri Pak, maaf di sini ya, saya potong. Di sini buka lahan untuk perkebunan kopi sendiri berapa hektar? ya taruhlah ada kalau 2 hektar begitu. Di sini 2 hektar mah. 2 hektar Ya, yang milik Bapak atau yang tanah milik lah, tanah milik gitu, beli gitu dari si orang sini gitu kan. Jadi 2012 ada pulang, rencana pulang. Jadi dari 2012 itu ngelihat kawan-kawan saya, jadi kalau sore itu pas lagi musim kopi ya pada lewat ya kan di rumah itu kan pinggir jalan juga kan Reja Desa rumah saya ya, 5 motor 6 motor pulang dari sini itu bawa kopi ya, 2 karung. Jadi kepincut lagi saya mau ke kebun kopi lagi, rencana mau istirahat gitu. Rencana mau istirahat, tapi dipikir-pikir kerjaan apa pikir saya ya, biarpun punya modal gitu, kalau kita nggak usaha ya habis lama-lama gitu. Nah, maaf Pak, boleh saya lihat kebunnya ya, sambil boleh, ngobrolnya ayo kita sambil sambil kelihatan. jalan kopi. Ya, boleh. Dan itu Pak berarti rumah keluarga Pak yang di depan tuh. Itu mah apa itu tempat gilingan kopi itu Oh, mah. tempat gilingan kopi. Tempat gilingan kopi itu. Kalau lahan perkebunannya di mana Pak? Sebelah sini. Lewat sini. Itu siapa Pak? Maaf. Ini AA. anak ini kan kemarin dari Lampung baru nyampe. Oh ya? Baru nyampe itu sama mamanya kan di Bel kemarin itu. Jadi lagi pulang kampung Ayah? Pulang kampungnya mah gara-gara itu mamanya sakit kan. Oh iya. Lagi sakit. Jadi ini masih nunggu 2 lagi nih, mungkin berangkat dari Lampung hari ini. Pulang juga. Nah, jadi 4-4-nya pulang gitu. Siap. Karena Untuk area perkebunannya di mana Pak? ya sini belakang sini. Kalau di sebelah sana itu saya lihat ada kebun kopi tuh Pak. Kebun kopi itu. Itu milik Bapak juga? Bukan, itu punya orang yang kesananya mah itu. Nah, saya mau ke sini, ke arah sini, Oh, area sini. ke bawah gitu, arah sini aja. Dan itu saya lihat kayak ada mobil Pak.
Masuk mobil sini. Masuk. Tapi Bisa jalan tanah kayak gini. Jalan telah terpaksa. Oh, terpaksa. Terpaksa. Jadi kalau misalkan mungkin masuknya hanya pas musim kemarau ya Pak ya? Enggak, musim hujan juga bisa. Ini Oh. pakai rantai maksain. Oh, Nah, itu gitu. kopi. Oh, itu kebun kopi Bapak sampai bawah sana. Sampai bawah gitu. Ini kayaknya kalau misalkan 2 hektar kayak lebih Pak kalau sampai bawah sana. Entah ya kalau ya entahlah kalau kurang lebihnya mah. Berarti totalnya berapa sih Pak? Total yang benernya yang pastinya. Kan milik sendiri 2 hektar. Milik sendiri mah mungkin ada 2 hektar milik sendiri yang udah sertifikat gitu. Heeh. Hmm. Kalau sisanya berarti Sisanya mah itu yang perhutani mah di atas itulah, lain itu mah tanah orang lain kan. tapi gitu. Bapak yang garap. Cuman garap aja numpang gitu Oh, kan. numpang garap ya Pak ya. Numpang garap. Nah, total yang perhutani berapa hektar Pak yang digarap di? Ada kalau 2 hektar oh mungkin. Nah, jadi total 4 hektaran mah ada gitulah. 4 hektar. Ya, itu ini ya. saya kaget ada mobil di sini teman-teman. Jadi Ya. kalau misalkan mau masuk mobil ke sini dipaksain ini pakai rantai. Tuh, bannya pakai rantai. Kalau nggak pakai rantai nggak bakal bisa masuk ya Nggak Pak ya. bisa naik gitu. Heeh. Ya, Ini tempat apa Pak? Gudang. ini gudang. Ini gudang kopinya. Untuk tadi itu pupuk Oh, pupuk. dan kopi mah ini. Tapi enak ya Pak ya kalau hidup di hutan kayak gini ya Pak ya. Adem. Terus apa suasananya itu udaranya itu masih benar-benar segar dan juga alami. Alhamdulillah kalau masalah itu mah cuman ya namanya di gunung seenak-enaknya. Seenak-enaknya di gunung. Wah, itu ada musola juga ya. Masya Allah. Pak, maaf, kalau dari 4 hektar biasanya kan kalau kopi panennya setahun sekali. Setahun sekali ya. Itu Kalau- Bapak bisa dapat berapa kintal atau berapa ton tuh Pak? ya minimal ya sedikitnya sekitar 4 ton mah dapat lah. 4 gitu, ton. 4 ton biji gitu. 4 ton kan kalau misalkan harga kopi sekarang di angka 50 atau 60 ya Pak ya? Ya kalau angka 50 kan sekitar 200-an lah. Gitu. 250 juta. Nah, 250-an. Alhamdulillah ya Pak ya, kurang lebih per gitu. bulannya Bapak dapat penghasilan ya 20 jutaan. Kotor itu mah, tapi kan nanti untuk beli pupuk, untuk upah kerja gitu. Ya kalau dipikirin namanya petani lah, ya, petani mah. Jadi dari sini masuk ke sini lagi gitu. Bersihnya bisa dapat berapa Pak dari Ya, 4 ton itu? kalau bersih-bersihnya ya kalau rata-rata 100.000 mah per hari, mungkin sama perempuan 200.000 rata-rata mah bisa lah gitu. Enggak, maksudnya dari omset yang 4 ton itu tuh. Dari Ya. 4 ton atau berapa tadi itu? 4 ton sampai 6 ton ya penghasilannya ya? Lah, enggak. Berapa ratus juta itu bisa mendapat Kalau penghasilan? 4 ton ya sekitar 200 juta, 250 paling banyak lah. Itu dapatnya. kotor. Tapi gitu. bersihnya berapa Ya, gitu? kalau bersihnya lah di total paling 100 juta lah. Tapi alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Untuk menikmati masa tua cukup ya Pak ya. Nah, Cuman kalau kebun kopi mah ke bawah. kalau kebun kopi mah gitu bisa untuk masa tua teh bisa kerja nggak buru-buru seperti nanam padi gitulah. Iya, benar. Kalau nanam padi kan ada waktunya, ada musimnya gitu. Jadi ketinggalan sama kawan kan kalau nanam padi mah ya kurang bagus gitu. Kalau kopi mah nggak ada ketinggalannya, yang penting mau nanam gitu. Jadi kapan nyantai ya, Pak, saja ya, bebas. nggak ada istilahnya ketinggalan gitu. Ini ada rumah lagi, ini rumah siapa Pak? Ini rumah kawan juga yang orang nyadap pinus ini. Oh, Nyadap Pinus. Oh, Nyadap Ini berarti musola di sini. Semua warga sini mungkin berjamaah. Ada berapa warga di sini tuh Pak yang tinggal di sini emangnya? Di sini sekitar rumah itu 8 rumah gitu. Oh, 8 rumah. Ya, sholat berjamaah di sini ya Pak ya. Nah, ini kebun kopinya. Kalau perawatan kopi gimana sih Pak? Perawatannya untuk perawatannya sendiri apakah kategori mudah atau susah? Ya dibilang mudah ya, kalau yang udah biasa mah dibilang mudah ya mudah karena udah kebiasaan gitu ya. Dibilang susah kalau kita nggak, ya yang penting mah rajin lah gitu, nggak ada susahnya gitu perawatan kopi mah gitu. Ya masalahnya satu, kalau nanam kopi mah jangan sampai serut gitu, jangan sampai rumputnya itu tinggi lah. Jadi maunya kebun kopi itu kalau mau bagus ya, harusnya dikasih rumput itu jangan sampai gede gitu, ya, sampai besar gitu. Jarak idealnya sih Pak, setiap pohon itu jarak idealnya berapa meter? 2 meter. 2 meter. Oke, 2 meter. Nah, itu ada rumah lagi di belakang ya. Dikira saya itu rumahnya cuma satu-satunya, ternyata banyak loh Pak. Banyak, ada 8 rumah gitu. Oh, ada 8 rumah. Semuanya kopi sama nyadap gula aren. Enggak, bukan, kalau ini bukan
bukannya ada bala aren di sini, ini ada apa? Pinus. Oh, pinus, punya iya. pemerintah itu, cuma perhutani. Oh, milik perhutani berarti ya Pak ya. Kalau di Lampung berarti kopi masih berjalan sama anak. Ya masih kayak gini Lampung juga. Penghasilan berapa Pak dari Lampung? Berapa ton tuh? Ya, entah juga lah, saya kurang begitu tahu sekarang, pokoknya terserah anak-anak aja. Udah diserahin sama anak ya Pak ya. Diserahin sama anak, yang penting dia bisa hidup, nyekolahin anak, bisa dia Ya syukur apa, alhamdulillah. Orang udah, tua mah mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya. Tapi kenapa Bapak nih? Kan Bapak sempat jadi bos kopi nih, jadi bandar, jadi tengkulak. Kenapa sekarang nggak dibangkitkan lagi Pak usaha itunya, bangun lagi gitu di sini, di daerah sini khususnya? Ya, kalau di daerah sini ya saya sedikit-sedikit ya masih juga. Oh masih Masih juga. juga, soalnya gini kan. Ya kan orang-orang sini kan pertama saya masuk ke sini ya, nanam kopi. Jadi orang-orang sini penduduk Ciuncal ini ya ikut nanam gitu lah, nanya gimana ya, akhirnya kita bikin bibit gitu, bawa dari Lampung dulu bikin bibit, nah terus ikut nanam ya alhamdulillah ya, masyarakat Ciuncal juga ya termasuknya sekarang udah ya lumayan gitu. Berarti Jadi, kalau masyarakat sini hasil panennya dijual ke Bapak? jadi saya yang giling, nah terus ya kalau kita ada duit ya saya beli, kalau enggak ya dibawa dulu gitu, dijual dulu sama saya, nanti bayar gitu aja. Bapak cuma moles sedikit gitu ya. Moles sedikit ya, Sebagai paling ngambil calo. ongkos gitulah, Bener. ongkos bawa ke sana kerja Sebagai desa ganti gitu. bensin ya Pak ya. Sama ongkos ngagiling gitu. Jual bibit juga Bapak berarti? Ada bibit. Ini lagi nanam sini, lagi nyemai. Di mana Pak? Kalau untuk bibit kopi satu pohonnya berapa Pak bibitnya tuh Pak? Harga bibitnya yang dari Bapak maksudnya? Kalau harga dulu mah saya masih jual 1.000 perak dulu mah. Cuman Sekarang? udah 2 tahun ini saya nggak bikin bibit gitu, jadi nggak jual gitu. Kalau sekarang mah ya sekitar 3.000 lah paling polybagan itu, yang dapat polybag itu. Polybag itu 3.000. Cuman Yang kalau untuk ukuran- kopi itu cocoknya di daerah pegunungan ya Pak ya? Enggak juga, daerah dataran rendah juga cocok. Kan yang panas gitu cocok Pak? Cocok dan panas juga. Ini ya rumah lagi Pak? Ini rumah juga. Oh rumah juga, ternyata ada beberapa rumah, dikira saya cuma hanya satu. Oh banyak. Ini kan Itu anak cucu Bapak berarti ya? ya, cucu itu mana? Ini kan yang itu tuh kan lahan perhutani, dia tuh nggak punya tanah Tempat milik tinggal. lah gitu. Jadi pada numpang di sini gitu. Di tanah Bapak berarti? Dikontrakin Pak? Enggak. Oh, enggak. Numpang aja. Ini bibit kopi mah banyak tuh. Ah ini bibit kopinya berarti ya? Ini bibit kopi milik Pak Rasum ya? Nanti Jadi biasanya ini dari sini tuh langsung dimasukin polybag. polybag, nah gitu. Nanti karena ini kan udah aturan mau udah mulai di polybag, berhubung yang biasa polybagnya sakit sekarang itu jadi belum. Oh jadi istri Bapak, Iya, istrinya lagi dia sakit. yang rajin dia tuh, rajin bikin polybag gitu. Semoga istrinya cepat sembuh ya Pak ya, Alhamdulillah, cepat sembuh ya, seperti mudah-mudahan. sedia kala lagi. Heeh. Bapak tuh usia berapa tahun Pak Maat? Memang saya usia mah lahiran tuh tahun 50, saya udah 75. 75 tahun 75 tapi tahun masih dah. luar biasa ya. Masih jag-jag waringkas kalau dibilang sudah masih kuat. Jalan sekarang. 76 tahun karena tiap hari bekerja jadi nggak kena penyakit. Kalau di saya mah usia 50 60 udah terkena penyakit stroke Pak. Karena jarang bekerja. Perempuan saya umurnya 7, berarti kan dia lahir 52 ya. Cuma selisih 2 tahun sama saya. Sudah tahu. Gitu. Jadi Anak-anak semuanya di Lampung ya Pak. semua di Lampung empat-empatnya. Cuman yang sekarang yang satu baru kemarin datang. Nah, terus yang satunya baru setengah bulan lah. Gitu, setengah bulan itu yang laki-laki itu. Oh, iya. Nah, terus yang satunya yang satu itu kan cucu yang tadi dua berendeng itu mah cucu. Oh cucu tadi teh? Cucu. Bukan anak yang tadi mah? Bukan, Oh. itu mah cucu, anak yang dari anak pertama gitu, punya satu. Itu yang perempuan ada di yang tadi ngebel. Oh Nah, iya. itu anak pertama Siap. gitu. Jadi yang 2 mungkin sekarang baru di jalan gitu, udah berangkat dari Lampung. Mungkin Oke. besok datang. Siapa? Lanjut lagi tentang kopi. Berarti kalau dulu di daerah sini itu tanahnya itu bukan tanah produktif. Itu kayak gitu semua tuh. Semenjak data Parasum Alhamdulillah jadi saya. produktif. Jadi pada ikutan ke sana sampai kebun kopi sana. Punya Dulu mah penghasilan ya. Dulu mah pada begini semua tuh tanah itu. Hutan belantara ya. Tanah Nggak ada harganya tanah di sini. Waktu masuk sini saya beli 50.000 per bata.
50.000 per bata. Berarti kalau 50.000 per bata per meternya itu kurang lebih di angka 4.000 ya, 4.000 rupiah 4.500 lah mungkin. per meter. 4.000 per meter, 1 hektar itu berarti murah ya Bangsa 35 juta 1 hektar itu. di sini. Tapi kan penghasilannya Pak lumayan kalau udah 1 hektar ditanam. Misalkan nih Pak, maaf, kita punya tanah 1 hektar, ditanami kebun kopi dengan jarak tadi itu berapa meter? Ya, 2 meter lah. 2 meter. Itu bisa dapat penghasilan dari 1 hektar itu berapa kilo atau berapa ton? Ya kalau pengurusannya benar ya, mupuknya benar kan ini. Saya ini kan baru tahun inilah kelihatan bagus itu. Tadinya mah kan kurang modal gitu ya. Jadi nggak begitu menghasilkan gitu. Baru tahun inilah karena gara-gara kemarin ada kopi harga 50 ke atas lah gitu. Jadi alhamdulillah bisa mupuk gitu, bisa beli pupuk, bisa jadi apa nggak seberapa serut kebun itu ya, bisa siang lah, bisa caang gitu kebun kayak gitu. Tadinya mau jadi kurang hasil gitu. Kalau sekarang dalam 1 hektar bisa ya, dapat berapa? Kalau sekarang dalam 1 hektar lah bisa mencapai 50-60 mah gitu per hektar gitu. 50-60 maksudnya 60 juta gitu per hektar dapatnya. Berarti 1 ton kurang Ya, lebih. 1 ton kurang lebih. Masya gitu. Allah luar biasa. Jadi Gitu. buat para penonton nih yang kecilnya gitu. ambil kecil ya Pak ya. ambil kecilnya. Yang punya tanah nganggur jangan bilang nggak punya modal atau gimana. Manfaatin peluang yang ada, tanahnya dimanfaatin, digarap ya Pak. Dijadiin lahan perkebunan kopi kayak gini. Dalam 1 hektar itu bisa mendapat penghasilan kurang lebih 4 ton ya Pak ya. Aduh, Masya Allah luar biasa sekali. 4 ton biji, kalau 1 ton biji mah dapat gitulah, yang sedikitnya gitu 1 hektar itu. Siap. Gitu. 1 ton biji itu kan sekitar 50 sampai 60 juta dapatnya gitu. Jadi kalau ngurus 1 hektar masa keluarga itu nggak pusing lah masalah kopi mah. Gampang. Gampang, enteng gitu. Tanya ya asal jangan sampai dibikin apa serut gitu, dibikin rumputnya sampai tinggi nutupin batang kopi gitu. Siap. Bapak, terima kasih ya Pak ya, penjelasannya udah sangat mendetail juga. Tadi kisah perjalanan hidup Pak Rasum udah kita dengerin ya, dari seorang bos kopi besar di Lampung. Itu kerugiannya sampai 1 miliar itu tahun 95. Kalau sekarang mungkin nyampe 10 miliar atau 100 miliar apa ya kerugian waktu dulu gitu yang dialami sama Pak Rasum. Dan sekarang Pak Rasum bangkit lagi. Tidak memikirkan yang sudah terjadi. Kalau di pikiran terus Bapak bisa-bisa sakit ya Pak ya. Mungkin stres saya kalau mikiran waktu itu. Jadi sekarang bangkit lagi, memulai lagi dari nol, dan alhamdulillah bisa mendapat penghasilan kurang lebih 240 atau 250 per tahun di sini ya Pak ya, dari hasil menanam kopi di daerah Ciamis. Kotor lah. Kotor. Ya udah dijelasin juga ya Pak tadi ya. Ya udah, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.